Islam mewajibkan umatnya untuk melaksanakan wudu sebelum sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Sebagian ulama menilai wudhu bertujuan supaya tubuh bersih sebelum menghadap Sang Khalik. Karena sholat yang tidak dilakukan tanpa wudhu, maka sholatnya tidak sah. Selain membersihkan tubuh, wudhu juga dipercaya bertujuan untuk mensucikan manusia lahir dan batinnya. Wudhu diyakini dapat menggugurkan dosa-dosa yang kecil yang pernah manusia lakukan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang berwudu dengan sempurna, maka akan keluar dosanya dari tubuhnya. Bahkan akan keluar pula dosa-dosa itu dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Namun lebih daripada itu, ternyata wudu mempunyai manfaat lain terhadap kesehatan manusia. Di antaranya adalah keutamaan mencuci tangan. Kulit merupakan organ yang terbesar pada tubuh kita, terutama untuk membungkus tubuh serta melindungi tubuh dari berbagai ancaman kuman dan racun. Fungsi ekskresi atau tempat pembuangan zat-zat yang tak berguna melalui pori-pori. Begitu besar fungsi kulit, maka kestabilannya ditentukan oleh derajat kesamaan dan kelembaban. Bersuci merupakan salah satu metode untuk menjaga kestabilan, khususnya kelembaban kulit. Kalau kulit sering kering, maka akan sangat berbahaya bagi kesehatan kulit, terutama dengan mudahnya terinfeksi kuman. Dengan bersuci, berarti terjadinya proses peremajaan dan pencucian kulit, selaput lendir, dan juga lubang-lubang tubuh yang berhubungan dengan dunia luar atau pori-pori kulit, rongga mulut, hidung, dan telinga. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa kulit merupakan tempat berkembangnya banyak kuman dan flora normal, di antaranya Staphylococcus epidermis, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Mycobacterium atau penyakit TBC kulit. Begitu juga dengan rongga hidung terdapat kuman Streptococcus pneumonia. Seorang ahli bedah diwajibkan membasuh kedua belah tangan ketika setiap kali akan melakukan operasi sebagai sterilisasi dari kuman. Cara ini dikenal pada abad ke-20, sebagaimana kita ketahui bahwa Jepang membutuhkan 100 tahun untuk membiasakan mencuci tangan. Kampanye cuci tangan juga sedang gencar-gencarnya di media massa, padahal umat Islam sudah membudayakannya sejak abad ke-14 yang lalu. Keutamaan berkumur-kumur. Berkumur-kumur berarti membersihkan rongga mulut dari penularan penyakit. Sisa makanan sering mengendap atau tersangkut di antara sela-sela gigi yang jika tidak dibersihkan, maka akan terjadi pertumbuhan kuman. Dengan berkumur-kumur secara benar dan dilakukan 5 kali sehari, berarti tanpa kita sadari dapat terhindar dari yang namanya infeksi gigi. Penelitian modern membuktikan bahwa berkumur-kumur dapat menjaga mulut dan tenggorokan dari radang dan menjaga gusi dari luka. Penelitian lainnya dari berkumur-kumur adalah bisa menguatkan otot-otot wajah dan wajah selalu tampak segar. Istinsyaq atau menghirup air dengan lubang hidung. Istinsyaq berarti menghirup air dengan lubang hidung melalui rongga hidung sampai tenggorokan bagian hidung. Fungsinya untuk mensucikan selaput dan lendir hidung yang tercemar oleh udara kotor dan juga kuman. Selama ini kita ketahui selaput dan lendir hidung merupakan basis pertahanan pertama pada pernapasan. Penelitian ilmu modern yang dilakukan oleh tim kedokteran Universitas Alexandria membuktikan bahwa kebanyakan orang berwudu secara kontinu, maka hidung mereka bersih dan bebas dari debu serta bakteri. Dengan sering melakukan istinsyaq atau menghirup air dengan lubang hidung, maka akan terbebas dari radang dan bakteri. Membasuh wajah dan kedua telapak tangan.
Membasuh wajah dan kedua telapak tangan sampai sikut memiliki manfaat yang sangat besar dalam menghilangkan debu dan bakteri. Di samping itu, membasuh wajah dan kedua telapak tangan sampai sikut juga dapat menghilangkan keringat dari permukaan kulit serta membersihkan kulit dari lemak. Membasuh kedua telapak kaki. Membasuh kedua telapak kaki dengan memijat secara baik dapat mendatangkan perasaan tenang dan nyaman, karena telapak kaki merupakan cerminan seluruh perangkat tubuh. Orang yang berwudu seakan-akan memijat seluruh tubuhnya satu persatu, padahal ia hanya membasuh kedua telapak kakinya dengan air dan memijatnya dengan baik. Ini merupakan salah satu rahasia timbulnya perasaan tenang dan nyaman yang dirasakan oleh seorang muslim setelah berwudu. Sebagaimana sebuah sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan apabila seseorang sedang marah, maka berwudulah, karena perbuatan itu akan menenteramkan hati. Sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan terbuat dari api, dan api hanya bisa dipadamkan oleh air. Oleh karena itu, apabila seorang di antara kamu marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Abu Daud. Salat yang kita kerjakan bukan hanya satu kewajiban bagi umat Islam. Ternyata salat memiliki makna khusus jika ditinjau dari aspek kesehatan. Ternyata gerakan-gerakan salat adalah gerakan paling proporsional bagi anatomi tubuh manusia. Bahkan dari sisi medis, salat adalah gudangnya obat dari berbagai macam penyakit. Selama ini salat yang dilakukan 5 kali sehari oleh umat Islam sebenarnya telah memberikan investasi kesehatan yang cukup besar bagi yang melakukannya. Gerakan salat yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam ternyata memiliki makna yang luar biasa bagi kesehatan fisik, mental, bahkan keseimbangan spiritual dan emosional. Tetapi amat disayangkan karena hanya sedikit dari umat Islam yang memahaminya. Para ahli dan tim kesehatan dari Universitas Alexandria, Mesir meneliti dan mengamati beberapa gerakan dalam sholat. Setelah mereka meneliti gerakan-gerakan sholat, mereka menyimpulkan satu kesimpulan bahwa sholat yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam ada keterkaitan dengan masalah kesehatan. Di antaranya adalah berdiri tegak lurus. Berdiri lurus adalah pelurusan tulang belakang dan menjadi awal dari sebuah latihan pernafasan, pencernaan, dan tulang. Rasakan otot di tulang belakang dan busungkan dada untuk mendapatkan tulang belakang yang lurus. Takbir merupakan latihan awal pernapasan. Paru-paru adalah alat pernapasan. Paru-paru kita terlindung dalam rongga dada yang tersusun dari tulang iga yang melengkung dan tulang belakang yang mencembung. Takbir berarti kegiatan mengangkat lengan dan merenggangkannya sehingga rongga dada mengembang seperti halnya paru-paru. Dan mengangkat tangan berarti meregangnya otot-otot bahu sehingga aliran darah yang membawa oksigen menjadi lancar. Kemudian adalah ruku. Dengan ruku, efek kesehatan yang terjadi adalah memperlancar aliran darah dan getah bening ke leher. Karena letak bahu sejajar dengan leher, aliran akan semakin lancar bila ruku dilakukan dengan benar, yaitu memposisikan perut dan dada lebih tinggi daripada leher. Ruku juga akan mengempiskan pernapasan. Pelurusan tulang belakang pada saat ruku berarti mencegah terjadinya pengapuran. Selain itu, ruku juga sebagai latihan kemih atau buang air kecil untuk mencegah keluhan prostat. Pelurusan tulang belakang akan mengempiskan ginjal, sedangkan penekanan kandung kemih oleh tulang belakang dan tulang kemaluan akan melancarkan kencing. Berikutnya adalah bersujud. Sujud bisa mencegah wasir karena mengalirkan getah bening dari tungkai perut dan dada ke leher lebih tinggi dan meletakkan tangan sejajar dengan bahu ataupun telinga. Adapun sujud yang dilakukan dengan cepat tidak akan mendapatkan manfaat karena ia tidak akan mengalirkan getah bening dan tidak melatih tulang belakang dan otot. Tak heran kalau sebagian sahabat Rasulullah menceritakan bahwa Rasulullah sering berlama-lama dalam sujud. Sujud juga bentuk pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan hina. Aktivitas berikutnya adalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud dapat mengaktifkan kelenjar keringat karena bertemunya lipatan paha dan betis, efeknya adalah mencegah terjadinya pengapuran.
Pembuluh darah balik di atas pangkal kaki jadi tertekan, sehingga darah akan memenuhi seluruh telapak kaki mulai dari mata kaki, sehingga pembuluh darah di pangkal kaki akan mengembang. Yang terakhir adalah salam. Gerakan salam yang merupakan penutup sholat dengan cara memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri bermanfaat untuk menjaga kelenturan urat leher. Gerakan ini juga akan mempercepat aliran getah bening di leher ke jantung. Rasulullah SAW bersabda, "Apakah pendapatmu sekiranya terdapat sebuah sungai di hadapan pintu rumah salah seorang di antara kamu dan dia mandi di dalamnya setiap hari 5 kali? Apakah masih terdapat kotoran pada badannya?" Para sahabat menjawab, "Sudah pasti tidak terdapat sedikit pun kotoran pada badannya." Lalu Rasulullah bersabda, "Begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Allah menghapus segala kesalahan mereka." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan diterima sholat salah seorang dari kalian apabila ia berhadas hingga ia berwudu." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wudu apabila dilakukan dengan benar dan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka sudah barang tentu akan mendatangkan keutamaan yang sangat banyak bagi orang yang mengerjakannya. Para ulama membagi beberapa fadilah atau keutamaan dalam berwudu. Di antaranya adalah: pertama, berwudu apabila dilakukan dengan sempurna sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka wudunya akan menggugurkan berbagai dosa yang telah dilakukannya, yaitu dosa-dosa kecil, dan akan meninggikan derajat orang yang suka berwudu. Hal ini dijelaskan dalam salah satu hadisnya yang berbunyi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang dengannya Allah akan menghapuskan dosa-dosa dan menaikkan derajat?" Para sahabat menjawab, "Mau, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudhu pada saat-saat yang tidak disukai, memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu sholat berikutnya setelah melakukan sholat. Maka itulah yang dinamai ribaf, berjaga-jaga di garis perbatasan." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Tirmizi, dan An-Nasai. Dalam hadis tersebut terdapat kalimat ribaf. Adapun ribaf adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang muslim untuk mengamankan negaranya di daerah perbatasan antara daerah kaum muslimin dengan daerah musuh. Maksudnya adalah pahala orang yang berwudu disamakan dengan pahala orang yang melakukan ribaf. Kedua, orang yang berwudu akan mendapatkan cahaya pada wajah, kedua tangan, dan kedua kakinya. Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dengan wajah, tangan, dan kaki yang bercahaya karena bekas-bekas wudu mereka. Karenanya barang siapa di antara kalian yang bisa memperpanjang cahayanya, maka hendaklah dia lakukan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, orang yang berwudu dengan baik dan benar, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota wudunya akan keluar atau terhapus bersamaan dengan keluarnya tetesan air wudunya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya segala dosa-dosa karena penglihatan matanya bersama dengan air atau bersama tetes air yang terakhir. Apabila membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya segala dosa-dosa karena perbuatan kedua tangannya bersama dengan air atau bersama tetes air yang terakhir. Apabila membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dari kedua kakinya segala dosa-dosa yang ditempuh oleh kedua kakinya bersama dengan air atau bersama tetes air yang terakhir, sehingga ia keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Tirmizi. Kelima, orang yang selalu berwudu dengan baik dan benar, maka akan diberi pilihan untuk masuk ke surga melalui 8 pintu surga yang dia sukai. Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa di antara kalian berwudu lalu menyempurnakan wudunya kemudian berkata, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul utusannya, maka akan dibukakan untuknya pintu surga yang 8, dan dia bisa masuk ke dalamnya lewat pintu mana saja yang dikehendakinya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita supaya melaksanakan wudu dengan baik dan sempurna. Pertama, niat wudu di dalam hati tanpa diucapkan. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah melafazkan niat setiap kali berwudu atau amal ibadah lainnya kecuali haji dan umrah. Kedua, membaca bismillah. Ketiga, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Keempat, berkumur-kumur serta menghirup air ke dalam hidung dan dilakukan bersamaan dengan satu telapak tangan sebanyak 3 kali. Kelima, mengeluarkan air dari hidung sambil tangan kirinya memegang hidung. Keenam, membasuh seluruh muka sampai batasan muka dengan telinga dan batas pertumbuhan rambut sampai ujung dagu sebanyak 3 kali. Ketujuh, membasahi telapak tangan kemudian menyela-nyela jenggot kalau ada. Kedelapan, membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai dengan sikut sebanyak 3 kali, dimulai dengan tangan kanan kemudian tangan kiri. Kesembilan, mengusap kepala, yaitu dengan membasahi tangan kemudian menyapukannya dari kepala bagian depan sampai bagian belakang, lalu mengembalikannya ke tempat semula atau bagian depan sambil memasukkan jari telunjuk ke dalam lubang telinga dan mengusap bagian luar dan belakang dengan jempol sebanyak 1 kali. Kesepuluh, membasuh kedua kaki, yaitu dari ujung jari sampai dengan mata kaki sambil menyela-nyela jari-jari kaki, dimulai dari yang kanan kemudian yang kiri sebanyak 3 kali. 11. Berdoa dengan mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mensucikan. Salat adalah ibadah yang agung, ibadah yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan ucapan salam. Salat juga merupakan ibadah yang terpenting setelah kedua kalimat syahadat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Islam dibangun di atas 5 landasan. Persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Salat sejatinya penghubung antara hamba dengan Tuhannya, karena ketika salat seorang hamba sedang berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, di mana ia akan berdoa kepadanya dan selalu memohon. Salat 5 waktu mempunyai beberapa keistimewaan dan kekhususan tersendiri jika dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Di antara kekhususannya adalah salat 5 waktu merupakan ibadah yang Allah Ta'ala syariatkan kepada nabinya secara langsung tanpa melalui perantara malaikat. Berbeda halnya dengan kewajiban lainnya yang diwajibkan melalui perantara malaikat. Salat 5 waktu diwajibkan di langit, sementara kewajiban-kewajiban yang lainnya diwajibkan di bumi. Maka sangat pantas kalau salat 5 waktu dikatakan sebagai ibadah yang paling utama dan pertama bagi umat Islam. Selain keistimewaan tersebut, salat 5 waktu secara khusus mempunyai beberapa keutamaan. Di antaranya adalah: pertama, salat 5 waktu akan menghapuskan sebuah dosa dan kesalahan yang telah diperbuat oleh seorang hambanya. Rasulullah SAW bersabda, salat 5 waktu dan salat Jumat ke Jumat berikutnya adalah penghapus untuk dosa antara keduanya selama tidak melakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Tidaklah seorang muslim didatangi sholat fardu, lalu dia membaguskan wudunya dan khusyuknya dan sholatnya, melainkan itu menjadi penebus dosa-dosanya terdahulu selama dia tidak melakukan dosa besar. Dan itu berlaku pada sepanjang zaman. Hadis riwayat Muslim. Pada kedua hadis tersebut ada pengecualian terhadap dosa-dosa besar, karena memang dosa besar tidak bisa dihapuskan oleh amal soleh, akan tetapi harus dengan taubatan nasuha, karena yang dimaksud dengan dosa-dosa pada kedua hadis tersebut adalah dosa-dosa kecil. Kedua,
Salat subuh senantiasa dihadiri dan disaksikan oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 78. Ketiga, salat asar merupakan salat wusta yang mesti dijaga dan disegerakan dalam mengerjakannya. Salat ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis, yaitu penyebutannya dibedakan dengan sebutan salat wusta. Ini menandakan ada keistimewaan jika dibandingkan dengan salat-salat lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Keempat, salat 5 waktu adalah sebagai jurang pemisah antara mukmin dan kafir. Rasulullah SAW bersabda, pemisah di antara kami dan mereka, orang kafir, adalah meninggalkan salat. Karenanya barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad. Namun yang jadi pertanyaan adalah, salat yang kita lakukan sehari-hari, apakah sudah sesuai dengan yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam salah satu hadisnya, beliau memerintahkan kita sebagai umatnya untuk mengerjakan sholat sesuai dengan yang telah Rasulullah kerjakan. Rasulullah SAW bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Wallahu. Seperti kombinasi kurkuma dan zat gizi dalam Kurkuma Plus yang membantu anak tumbuh sehat. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Khasanah pagi ini. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui bahwa wudhu merupakan sebagai syarat sahnya sholat, kita akan betul-betul memperhatikan dan melakukan wudhu dengan baik dan sempurna, sebagaimana yang telah Rasulullah SAW contohkan melalui berbagai hadis-hadisnya. Semoga dengan mengetahui berbagai keutamaan wudhu maupun sholat, akan semakin menemukan diri kita untuk mempelajari Islam ini dengan sungguh-sungguh. Dan semoga dengan pembahasan ini bisa memperluas khasanah keilmuan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita agar selalu berada dalam jalan yang Allah ridhai. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.